selamat datang di Psikopen Series bersama saya, Bu Lela. Oke, kali ini kita akan belajar tentang hakikat perkembangan. Sebagai pembuka, kita akan nonton dulu ya video animasi tentang perkembangan selama 30 detik. Oke, nah itu ya salah satu siklus perkembangan manusia dari mulai lahir sampai meninggal. Di dalamnya ada menjadi remaja, kemudian sekolah, menikah, punya anak, bekerja, sampai tua lagi dan meninggal gitu ya, dengan ciri khasnya masing-masing. Misalnya tadi ketika tua rambutnya mulai rontok, mulai memutih dan mulai sakit-sakitan seperti itu ya. Itu salah satu bentuk perkembangan. Yuk kita belajar tentang hakikat perkembangan. Ini adalah menunya. Ada 6. Yang pertama adalah pengertian perkembangan, kedua perubahan dan perkembangan, ketiga pertumbuhan dan perkembangan, keempat prinsip perkembangan, kelima teori perkembangan, dan keenam kita akan studi kasus. Yuk, kita yang pertama yaitu ke pengertian perkembangan. Ya, lifespan development artinya perkembangan itu berlangsung sepanjang hayat atau sepanjang hidup. Dari mulai ini konsepsi ya, lahir, terus berkembang dan akhirnya nanti mati gitu ya. Nah, ranah perkembangan ini beraneka macam, ada yang di biologi, sosial, ekonomi dan juga kognitif atau pemikiran. Dan proses perkembangan ini bersifat dua hal, yaitu integrasi dan diferensiasi. Integrasi artinya perkembangan itu merupakan koordinasi dari berbagai kemampuan atau keterampilan yang dimiliki. Misalnya, seorang anak kecil itu mau menggenggam sebuah bola, maka itu adalah proses koordinasi dari berbagai keterampilan. Misalnya, keterampilan untuk duduk, keterampilan untuk menyangga badan, postur tubuh, keterampilan untuk bergerak, keterampilan untuk menggenggam, gitu ya. Nah, kalau diferensiasi itu adalah di setiap tahap perkembangan atau tugas perkembangan itu akan membutuhkan keterampilan yang berbeda-beda. Misalnya, seorang bayi ini mau menggenggam bola kecil ya dan menggenggam bola yang besar, otomatis akan berbeda keterampilan yang dibutuhkan, segi motoriknya misalnya gitu. Jadi, ya perkembangan merupakan hasil interaksi dari faktor biologis, bawaan, bakat dan juga dari lingkungannya. Jadi kalau mau melihat perkembangan seseorang, itu lihat lagi faktor biologisnya dan juga lingkungannya, orang tuanya, di mana dia tinggal, di mana dia dididik, seperti itu di keluarganya. Oke, selanjutnya ini adalah kata ahli, ada dari Harlock, menyatakan kalau perkembangan merupakan deretan kemajuan dari perubahan yang teratur. Jadi keywordnya adalah teratur dan koheren. Kalau Mong bilang bahwa ini seperti waktu ya, perkembangan tidak bisa diulang lagi karena itu adalah proses menuju ke depan gitu. Jadi kalau dia sudah ada di step, misalnya ada di step 3, nggak bisa lagi dia kembali ke step 1 karena sudah lewat gitu. Kemudian ya, perkembangan ini identik dengan proses belajar, artinya berkaitan dengan perbuatan belajar, misalnya ya menghafal, mendengarkan suara orang tua, suara bapak, suara ibu, suara orang lain gitu ya, meniru perilaku orang tua, meniru perilaku temannya, terus menangkap sebab hubungan. Jadi ini secara kognitifnya ya, gitu, logikanya. Kemudian perkembangan psikologis ini prosesnya secara dinamis gitu. Kemudian sifat individu ya, ini ya ditambah dengan lingkungan ini mempengaruhi perilaku belajarnya. Perbuatan belajar yang akan berproses pada perkembangan. Jadi seperti tadi ya, ada dua hal yang mempengaruhi
individu dan juga lingkungan. Oke, kita ke poin berikutnya, yaitu perubahan dan perkembangan. Nah, perkembangan apa itu ya? Sebuah rangkaian perubahan yang progresif, selalu meningkat gitu ya, secara kualitatif. Contohnya, jadi seseorang itu bukan hanya bertambah tinggi saja secara sentimeter ataupun bertambah berat badan secara kilometer, namun juga hasil integrasi dari banyak struktur. Misalnya contoh yang sudah saya sampaikan tadi ya, gitu. Jadi bukan hanya fisiknya saja tapi juga dari banyak hal dan fungsi yang kompleks. Kemudian perkembangan itu terjadi dua proses nih, yaitu evolusi kemajuan dan involusi kemunduran secara bersamaan dalam satu waktu. Misal ya, seorang anak ini kan mengalami pertumbuhan gigi. Awalnya tidak punya gigi, lama-lama nambah 2, nambah lagi 2, yang atas, yang bawah, sampai semuanya lengkap. Dan di satu sisi juga saat bersamaan dia juga mengalami kemunduran usia selnya gitu ya. Maka usia selnya akan semakin tidak muda lagi. Nah, kemudian perkembangan ini sifatnya adalah proses berkesinambungan berupa siklikal dan kurva lonceng. Misalnya ini siklikal ya. Jadi ini kayak siklus air gitu ya, dari evaporasi, kemudian kondensasi, terus dia awan-awannya ini turun hujan dan kembali ke laut, naik menguap lagi gitu ya. Begitupun juga dengan perkembangan, dia selalu muter gitu ya. Dan juga berupa kurva lonceng seperti ini. Yang artinya ada tanda perkembangan yang menghilang di sini. Ya, ini ada, kemudian naik di usia tertentu itu menghilang, kemudian di usia tertentu akan muncul lagi gitu. Pernah nggak dengar istilah kalau kita melihat orang tua gitu ya, orang tua tuh sifatnya seperti ketika dia masih anak-anak. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi ketika di usia lansia di sini sifatnya sama seperti anak-anak, tapi sifat itu tidak ada ketika dia dewasa. Gitu. Nah, kalau teman-teman punya contoh lain, boleh nanti diketikkan di kolom komentar ya. Contoh dari ini, proses kurva lonceng ini. Gitu. Next, ini adalah perubahan, adaptasi, dan aktualisasi. Tujuan perubahan itu adalah untuk beradaptasi gitu ya. Kalau nggak adaptasi, maka nanti hukum alam akan tersisihkan gitu. Tidak bisa bertahan hidup. Nah, cara adaptasi itu adalah dengan aktualisasi diri yang berkaitan dengan ini, kesehatan jiwa. Gimana caranya kita mengaktualisasikan diri? Adalah dengan mengekspresikan minat dan passion kita. Ya, jadi kita punya minat apa, punya passion apa, kita lakukan di bidang itu. Itu untuk mengaktualisasikan diri kita. Yang jelas sesuai dengan norma ya, jangan sampai melanggar norma. Kemudian kalau individu ini tidak bisa mengaktualisasikan diri, terhambat gitu ya, maka akan mengalami gangguan dan gejala psikologis, misalnya ada rasa kekecewaan, frustasi karena tidak bisa berekspresi gitu ya, sehingga nanti akan muncul sikap-sikap yang negatif. Nah, jadi penting banget ya adaptasi ini di setiap perubahan untuk mengambil sikap. Pentingnya di sini ya. Jadi kita melakukan perubahan untuk bisa mengambil sikap yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi yang membutuhkan kita. Contohnya, perubahan saat remaja itu lebih cepat daripada kita saat usia lanjut. Oke, selanjutnya. Ini ada pertumbuhan dan perkembangan gitu ya. 90% otak manusia itu dihasilkan sebelum usia 5 tahun. Jadi pertumbuhan ini sifatnya kuantitatif.
peningkatan ukuran dan struktur ya. Nah, sedangkan perkembangan itu kualitatif dan juga kuantitatif. Contohnya, anak itu tumbuh besar, organ-organnya semakin membentuk, otaknya juga semakin membentuk, tetapi juga ada kemampuan belajar yang meningkat, berpikir yang meningkat gitu ya. Jadi tumbuh secara fisik dan mental. Nah, menurut Santrok, ya, ini ahli perkembangan, psikologi perkembangan, itu menyatakan kalau pertumbuhan itu ukuran badan dan fungsi fisik. Sedangkan perkembangan itu adalah sifat-sifat khas tentang gejala psikologis yang tampak. Kemudian ini adalah prinsip perkembangan. Bersifat teratur dan dapat diprediksi, gitu ya. Makanya ilmu psikologi perkembangan ini ada, psikologi pendidikan itu ada ya. Karena kita dapat memprediksi pola, gitu. Nah, yang pertama, perkembangan itu berlangsung lifespan tadi ya, sepanjang hayat. Kemudian yang kedua, bersifat multidimensional dan multidireksional. Yang ketiga, mengacu pada pemeruan dan kehilangan. Artinya seperti tadi, yang satu sisi kita bisa mendapatkan sesuatu, satu sisi kita juga kehilangan sesuatu. Yang keempat adalah perkembangan bersifat lentur, yang kelima bersifat kontekstual dan historik, sesuai dengan setting di mana dia berkembang. Kemudian selanjutnya adalah karakteristik perkembangan. Ada 7 ya, ini berproses dari bagian kaki menuju kepala menuju kaki, kemudian dari bagian dalam menuju luar tubuh, bergantung pada kematangan dan belajar, perkembangan proses dari sederhana ke yang kompleks, yang kelima proses ke yang berkesinambungan, terus yang keenam berproses dari kecakapan umum ke kecakapan khusus, dan yang ketujuh adalah tingkat pertumbuhan dan perkembangan bersifat individual, tidak bisa sama untuk setiap orang waktunya. Nah, kemudian ini adalah teori perkembangan, ada 2, yaitu discontinuity dan discontinuity gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah continuity, artinya ini percaya kalau perkembangan itu adalah akumulasi perilaku yang meningkat dari kiri ke kanan atas, bersifat lembut dan teratur. Nah, kalau discontinuity itu tidak berkesinambungan, artinya setiap waktu itu punya stepnya sendiri-sendiri, punya tahap yang tidak bisa kembali lagi, gitu ya. Punya rentang waktunya, kapan ini ketika dia balita, ketika dia anak-anak, ketika dia remaja, lansia itu punya karakter perkembangan yang berbeda-beda. Ini teori kematangan dan perubahan seperti ini ya. Kemudian ini studi kasusnya ya, ada analisis pertumbuhan dan perkembangan anak usia 3-11 bulan. Ini ada bayi A dan bayi B. Ternyata skor home-nya atau stimulasi psikososialnya itu berbeda nih teman-teman. Yang satu tengah, yang satu tuh bawah. Ternyata setelah ditelusuri di aspek ukur perkembangannya ini berbeda. Yang A itu 82%, yang B itu 58%. Nah, terus gimana nih menurut teman-teman cara untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bayi B agar minimal dia ada di rentang tengah, bahkan nanti bisa ke tinggi gitu. Apa yang harus dilakukan? Ya, karena semua aspeknya ini sama kok, gitu. Yang membedakan di perkembangannya ini. Nah, ini adalah kesimpulan materinya ya teman-teman ya. Ada 5 ya. Pertama tadi kita belajar tentang pengertian perkembangan, kemudian pertumbuhan dan perkembangan, bahwa itu berjalan secara fisik, kuantitatif, dan juga psikologis, kualitatif gitu ya. Kemudian ada perubahan dan perkembangan secara progresif tadi, evolusi-involusi, berkesinambungan siklikal, tentang adaptasi juga. Kemudian prinsip perkembangan ada 6 tadi, dan terakhir adalah teori perkembangan, continuity dan discontinuity gitu ya. Oke, inilah daftar pustakanya, teman-teman bisa merujuk ke sana. Ini adalah buku ajar utama kita yang dipakai oleh UNES. Kemudian ini adalah referensi studi kasus yang saya lakukan tadi. Begitu teman-teman, jangan lupa ya kalau ada beberapa komentar atau ada respon, silakan ditulis di kolom komentar maupun di forum diskusi di Elena. Begitu ya, terima kasih telah belajar bersama Bu Lela di Psikopen Series. Sampai jumpa, dadah!